Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Muhammad Faiz Musyadadul Amri, 2. Dwi Suryani, dan 3. Ihsan Abdul Wahid. Ingin mempresentasikan hasil dari tugas kerja kelompok kami yang berjudul tentang Ijazil Quran. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya yang bernama Dwi Suryani. A. Pengertian Ijazil Quran. Dari segi bahasa, kata ijaz berasal dari kata ajaza, yu'jizu, dan ijaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah. Juga dapat berarti menetapkan kelemahan. Secara normatif, ijaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu, apabila kemukjizatan itu telah terbukti, maka nampaklah kemampuan mukjizat. Kemukjizatan yang tidak diberikan Allah kepada siapapun, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang merupakan keistimewaan tersendiri dari Al-Quran, sekaligus sebagai mukjizat rahmatan lil alamin. Dengan demikian, dalam konteks ini antara pengertian ijaz dan mukjizat itu saling melengkapi, sehingga nampak jelas keistimewaan dari ketetapan Allah yang khusus diberikan kepada rasul-rasul pilihannya sebagai salah satu bukti kebenaran misi kerasulan yang di bawahnya itu. Namun demikian, tidak sedikit dari mereka yang berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh para rasul Allah tersebut. Yang kedua, cara-cara keijazan Al-Quran. Ulama kolam beraneka pendapat dalam penetapan keijazan Al-Quran. An-Naddam dan Al-Murtada berpendapat bahwa keijazan Al-Quran adalah dengan jalan sirfah, yakni Allah memalingkan orang Arab dari menantang Al-Quran, padahal mereka sanggup melakukannya. Allah memalingkan mereka, itulah yang dikatakan menyalahi adat atau kebiasaan. Demikianlah menurut An-Naddam, dan makna sirfah menurut Al-Murtada ialah Allah mencabut ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menantang Al-Quran. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Faiz Musyadadul Amri. Sebagian mereka mengatakan bahwa keijazan Al-Quran ialah karena mengandung badi yang sangat ganjil yang menyalahi apa yang dibiasakan orang-orang Arab. Golongan yang lain mengatakan bahwa keijazan Al-Quran ialah dalam mengkhabarkan hal-hal yang gaib yang hanya diperoleh dengan jalan wahyu dan dalam mengkabarkan urusan-urusan yang telah lalu yang tidak diterangkan oleh seseorang. Segolongan ulama menyatakan bahwa Al-Quran mujiz karena mengandung berbagai macam ilmu dan hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Sebenarnya Al-Quran mujiz dengan setiap makna yang dapat dipikul oleh lafal. Al-Quran mujiz di dalam lafalnya dan nadhamnya. Dia mujiz di dalam makna-maknanya yang telah mengungkap tirai hakikat kemanusiaan dan risalah kemanusiaan dalam wujud ini. Yang C, kadar yang mengijazkan dari Al-Quran. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran berhubungan dengan keseluruhannya, bukan dengan bagian-bagiannya. Segolongan ulama berpendapat bahwa Al-Quran mujiz dengan sedikitnya dan dengan banyaknya tanpa dikaitkan dengan surat, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihaditsim mimithlihi in kanu shadiqin. Yang artinya, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Al-Quran surat At-Tur ayat 34. Segolongan yang lain berpendapat bahwa Al-Quran mujiz dengan suatu surat yang sempurna walaupun pendek, atau ukuran suatu surat, baik suatu ayat ataupun beberapa ayat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan Abdul Wahid.
D. Bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan ketidakmampuan bangsa Arab dalam memenuhi tantangan untuk menandingi Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Dalam menyusun dan membuat syair-syair atau lainnya, di mana hanya mereka yang mampu mensifati benda-benda yang dapat dilihat seperti kuda, unta, orang perempuan, pemberontakan, dan lain-lain. 2. Para pujangga dan orator Arab, bagaimanapun fasihnya, tidaklah dapat menyusun dan membuat susunan kata dan merangkaian kalimat yang semuanya fasih dan baligh. 3. Manakala para sastrawan Arab secara berulang-ulang memberikan sifat tentang sesuatu benda atau peristiwa yang terjadi dengan kalimat yang berbeda-beda, tentu kalimat yang keduanya akan berbeda maksudnya dari kalimat yang pertama. 4. Para pujangga dan penyair Arab yang tersohor sekalipun biasanya hanya dapat menyusun syair-syair yang fasih dan baligh hanya dalam satu bidang saja, sedang dalam bidang lainnya tentu tidak dapat membuat dengan fasih dan baligh sesuai bidangnya. 5. Para pujangga dan sastrawan bila mengubah syair sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tentu susunan kata-kata dan kalimatnya tidak akan begitu fasih dan baligh, serta bobot syairnya pun biasanya kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.